Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi minggu lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa sistem otomasi perpustakaan software ya, atau program-program yang digunakan untuk mengotomatiskan perpustakaan. Saya kira ada banyak sekali sistem-sistem otomasi perpustakaan atau di luar itu dikenal sebagai Integrated Library System atau Library Management System. Integrated maksudnya terintegrasi ya, terhubung antar satu sama lain, sebagaimana pengertian sistem pada umumnya. Ya, jadi ada banyak sekali sistem-sistem otomasi perpustakaan yang ada saat ini. Minggu lalu kalian juga saya minta membaca sebuah artikel tentang FOSS, ya, Free Open Source Software, yang dikembangkan pada umumnya itu oleh sekelompok komunitas ya, komunitas pengembang yang terkait dengan otomasi perpustakaan. Ya, komunitas seperti ini biasanya mereka juga bergelut di dunia perpustakaan. Ada banyak free open source software, bukan hanya di bidang perpustakaan, mungkin di dalam pemasaran, di bidang pendidikan. Ada banyak platform atau program yang bisa digunakan secara memiliki lisensi terbuka. Ya. Nah, untuk materi kali ini sebagai penguatan saja saya akan memberikan contoh beberapa sistem otomasi, baik itu yang ada di dalam negeri ya, maupun yang ada di luar negeri. Dari segi pengembangnya atau developernya ada dua yang dikembangkan, sistem otomasi yang dikembangkan oleh developer. Yang pertama ada sistem yang berlisensi berbayar. Ini kebalikan dari FOSS yang nomor 2. Yang minggu lalu yang artikel itu yang kalian baca adalah free open source software ya. Ada beberapa disebutkan di sana. Sebentar akan saya tunjukkan contohnya dan saya akan ulangi penjelasannya. Yang sistem berlisensi berbayar ini biasanya itu ada perusahaan-perusahaan pengembang yang memang bekerja dalam bidang software desain ya. Pengembang software itu bukan hanya pada satu bidang tertentu tuh, karena mereka memiliki orang-orang yang ahli di bidang IT. Mereka membangun sebuah software menyesuaikan dengan apa kebutuhan software ini. Dalam konteks ini digunakan untuk otomasi perpustakaan. Nah, seperti ini biasanya perpustakaan itu mesti melanggan atau membeli lisensi dari program tersebut atau software tersebut ya. Karena kebalikannya ya, program tersebut tidak berlisensi terbuka ya, atau free open source software. Nah, itu pun yang free. Biasanya kalau kita Indonesia kan ini arti free yaitu gratis ya. Is free open source software. Artinya program ini, bahasa pemrograman ini tersedia ya, disediakan di internet. Jadi siapapun yang ingin menggunakan software tersebut silahkan diambil ya. Tidak ada lisensi. Ingin digunakan, ingin dimodifikasi, kalau kita memiliki keahlian IT ya, keahlian bahasa program, ingin memodifikasi tampilannya, ingin menambahkan fitur-fiturnya, itu bebas tergantung dari penggunanya. Free open source software ini dikembangkan juga oleh komunitas, biasanya komunitas dalam konteks ini tuh komunitas dalam bidang perpustakaan. Di Indonesia ada komunitas SLIMS ya, mungkin ada juga komunitas software lainnya yang
yang bisa kalian nanti coba explore di internet. Ya, di Indonesia ada beberapa sistem otomasi perpustakaan. Sementara yang berlisensi berbayar, ya, saya katakan tadi ini perpustakaan harus menyediakan alokasi tidak sedikit biasanya ya. Sistem seperti ini biasanya berpaket ya, memiliki paket. Apakah dia sudah include dengan hardware atau perangkat kerasnya, software, dan juga pelatihan atau training yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya kepada tenaga perpustakaan untuk bagaimana sistem tersebut berjalan, sistem otomasi tersebut berjalan. Jadi itulah paketnya. Biasanya sistem-sistem seperti ini karena paket mereka sudah menentukan tarif harganya. Ya. Ada yang versi misalnya fiturnya lengkap ya, ingin menambahkan fitur-fitur tambahan, jadi sudah disediakan berupa katalog tentang paket sistem otomasi yang berlisensi berbayar ini. Ya. Sementara yang open source, open source saya katakan tadi, ini tersedia di internet ya, program ini tersedia di internet, kapan dan dimanapun bisa kita download ya. Biasanya pun sudah ada pedoman atau petunjuk teknisnya bagaimana cara memanfaatkan sistem ini. Tinggal mungkin membutuhkan orang-orang di bidang IT tentunya untuk menginstal ya, menguji coba, mengoperasikannya, dan kalau misalnya tiba-tiba rusak atau ada virus, nah ini kadang-kadang dibutuhkan keahlian khusus untuk menangani hal tersebut. Sementara yang berbayar biasanya itu ada paket ya, ketika sistem tersebut hang atau terkena virus atau tidak beroperasi secara maksimal atau optimal. Nah, biasanya pihak pengembang atau vendor dari perusahaan tersebut akan memandu perpustakaan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi sudah ada paketnya. Biasanya yang berbayar ini juga karena namanya berbayar ya, mungkin ada batasan langganannya ya, apakah dia sekali beli ya atau beli habis ya, sekali beli itu sudah berlaku sampai kapanpun digunakan. Ada juga software yang ada masanya, apakah 1 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, tergantung dari kesepakatannya ya. Ini karena sistem seperti ini dia itu berkembang mengikuti kondisi saat ini. Mungkin ada fitur-fitur tambahannya, maka pengembang ini atau vendor ini akan menawarkan kembali paket-paket tersebut. Ya, sementara yang free open source software ya atau sistem otomasi yang berlisensi terbuka ini, itu juga tergantung dari komunitas atau pengembang softwarenya. Mereka pun kadang-kadang juga menambahkan fitur-fitur yang baru ya, fitur-fitur yang baru, apakah mereka adopsi dari sistem-sistem yang lebih canggih dari sebelumnya. Nah, cuman kendalanya ada kadang-kadang biasa untuk menjalankan fitur tersebut muncul ada namanya bugs atau hal-hal yang mengganggu jalannya sistem ini. Karena ketika bahasa pemrogramannya salah misalnya salah atau kurang tepat, itu akan mempengaruhi kinerja software itu sendiri. Nah, di slide ini ada beberapa contoh ya. Namun tidak semua otomasi perpustakaan bisa saya sebutkan di sini. Ini beberapa saja yang sempat saya lihat ya. Di kolom kiri ini yang berbayar atau proprietary software, sebelah kanan itu FOSS, open source software. Tapi ada banyak sebenarnya. Yang saya sendiri juga mungkin belum bisa mengeksplor semuanya. Ya, bahkan ada juga yang baru-baru sistem otomasi yang telah dibuat atau dirancang oleh apakah itu komunitas atau perusahaan atau institusi. Pengalaman waktu di Malaysia,
di kampus saya dulu itu S2 mereka menggunakan yang berbayar ya, yang namanya itu Circe Dynamic Symphony. Sebentar akan saya tunjukkan ya, Circe Dynamic Symphony ini berbayar ya. Saya sempat menanyakan dulu ya, lumayan lah ya, lumayan ketika mereka melanggan atau membeli sistem otomasi ini untuk membantu perpustakaan di kampus IIUM Malaysia sana. Dan kelihatan sangat kuat ya, karena IIUM memiliki 2 juta judul kalau tidak salah ya, terakhir 2 juta judul yang terorganisir pada sistem otomasi ini. Ada juga yang berbayar itu Voyager ya. Voyager ini bisa diakses pada link yang ada di sini berbahasa Inggris ya. Ada juga IBRA ya. IBRA ini ada beberapa perpustakaan di tanah air yang menggunakan IBRA. Kalau tidak salah ya, beberapa bulan lalu saya juga berkunjung ke perpustakaan Staken Toraja yang di Toraja, menggunakan yang sekarang sudah ingin menjadi IAIN Toraja kalau tidak salah ya. Ketika saya ke sana mereka menggunakan IBRA sebagai sistem otomasi perpustakaannya ya. Saya sempat menanyakan, namun tidak menanyakan berapa harga paket tersebut, namun mereka membayar apakah ada hardware-nya ya, termasuk IBRA ini software-nya dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya. Jadi IBRA digunakan di sana. Mungkin suatu saat nanti ada yang jalan-jalan ke Toraja bisa melihat, mampir di perpustakaan Staken Toraja sana ya, sekolah tinggi keagamaan negeri di Toraja, bisa lihat perpustakaannya. Ada juga Petra. Nah, Petra ini yang dikembangkan oleh, saya lupa universitas apa ya di Indonesia. Petra ini juga sempat saya lihat di salah satu perpustakaan universitas di Kabupaten Toraja. Kampusnya kalau tidak salah apa ya, saya lupa namanya. Universitas apa ya? UKI ya, Universitas Kristen UKI Toraja ya, UKI Toraja ya, menggunakan Petra sebagai sistem otomasi perpustakaannya. Saya sempat berdiskusi dengan pengelola perpustakaannya ya, menanyakan, bahkan dia menunjukkan bagaimana cara kerjanya Petra ini. Terlihat tampilannya sederhana ya, tersedia katalog, tersedia bibliografi, tersedia modul untuk sirkulasi, peminjaman, pengembalian dan lain sebagainya. Nah, ada juga ELIMS. ELIMS ini pernah digunakan oleh perpustakaan UIN Alauddin ya. Kalau tidak salah sebelum sekarang menggunakan SLIMS ya, tahun 2000 berapa ya, 2014 kalau tidak salah, terakhir itu 2010 atau 2009 hingga 2015 kalau tidak salah. ELIMS ini itu juga ya, mereka menawarkan satu sistem, kalau tidak salah perusahaannya ini dari Singapura ya. Singapura, mereka menawarkan satu sistem lengkap dengan paket-paket pelatihannya dan hardware-nya ya. Kalau kalian berkunjung ke perpustakaan, mungkin beberapa perangkat keras ELIMS yang dulu digunakan perpustakaan itu masih bisa kalian jumpai di perpustakaan UIN Alauddin sini. Dan ada banyak lagi ya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Mungkin bisa kalian carilah nanti di internet sistem-sistem otomasi dengan kata kunci itu Integrated Library System ya, atau Library Management System, atau bisa juga Library Automation Software ya. Nah, di sebelah kanan ini ada open source ya. Minggu lalu sudah kalian baca pengertian FOSS, Free Open Source Software, dan juga sudah disebutkan pada artikel tersebut beberapa contoh software yang berlisensi terbuka, yang kembali kalau tidak salah ada juga di sini ya yang disebutkan di artikel.
Nah, dalam di Indonesia tentu saja hampir perpustakaan itu di Indonesia mengenal yang namanya SLIMS, ya. Senayan Library Management System. Belum ada data pasti berapa banyak yang gunakan SLIMS, tapi sepertinya ada banyak ya, hampir mungkin perpustakaan sekolah atau beberapa perpustakaan perguruan tinggi itu menggunakan SLIMS. Saya pernah melakukan survei ya, mensurvei beratusan perpustakaan, itu memang lebih dari 50% itu menggunakan SLIMS. Di wilayah Sulawesi Selatan pun itu kalau tidak salah ya, dari dugaan saya itu hampir perpustakaan banyak menggunakan SLIMS. Nah, SLIMS ini bisa kalian akses ya melalui website resmi mereka, slims.web.id. Di sini juga kita akan lihat para pengembang ya, pengembang atau komunitas yang merancang SLIMS ini. Ya. Ada banyak, dan sekarang kalau tidak salah itu versinya sering mengalami perubahan. Yang terakhir kalau tidak salah ya, SLIMS Boolean namanya, SLIMS 9 Boolean. Soalnya nanti praktek bisa kita coba gunakan SLIMS. Selanjutnya ada InliSlide ya. InliSlide ini Integrated Library System yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. InliSlide kalau tidak salah dikembangkan pertama kali tahun 2018 kalau tidak salah. Saya ingat pertama kali itu code ya, software ini belum bisa diakses secara terbuka ya. Namun tahun beberapa, kalau tidak salah tahun lalu atau tahun 2018 ya, akhirnya source code ya, kode sumber atau bahasa program dari InliSlide ini akhirnya bisa diakses dengan dengan batasan-batasan tertentu yang sudah ada di petunjuknya di situ, InliSlide. Nah, InliSlide ini sudah mulai banyak juga digunakan di berbagai jenis perpustakaan, khususnya perpustakaan daerah atau wilayah ya. Karena kalau tidak salah memang Perpustakaan Nasional menyarankan kepada setiap perpustakaan wilayah itu untuk menggunakan InliSlide sebagai sistem manajemen perpustakaannya. Ada juga Koha. Pengalaman saya waktu di Malaysia, banyak juga ternyata yang gunakan Koha ya. Koha open source ya. Ada juga Evergreen ya, ada Open Biblio. Saya kira ini ada di artikel yang kalian baca ya. Ada PMB, ada juga ABCD dan sebagainya ya. Baik, sekarang kita akan coba melihat beberapa yang bisa kita akses ya, apakah itu yang open source maupun yang proprietary atau yang berbayar ini. Kita akan masuk ke website. Nah, di layar ini Koha ya, bisa diakses di website koha.org ya. Jadi, kalau kita ingin menggunakan Koha, bisa kita akses melalui website resmi mereka. Dari situlah kita bisa mendapatkan source code ya, atau kode sumber bahasa pemrogramannya. Tentu saya tekankan bahwa meskipun kita sebut free ya, gratis, tapi tetap kita akan membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang IT yang paham bahasa pemrograman, bagaimana cara menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh katalog ya, yang menggunakan Koha, seperti ini ya, Berlin International Klingerman Library. Nah, kalau kita lihat ini adalah katalog ya, katalog online
dari Koha. Kita tidak mungkin masuk ke dashboard atau halaman admin aplikasi ini. Nah, kalau kita lihat perpustakaan yang menggunakan Koha itu seperti ini ya. Di atas kiri biasanya ada tertulis Koha, bahwa aplikasi yang digunakan oleh perpustakaan ini menggunakan Koha. Jadi ada bahasa di sini ya, hanya ada 2, bahasa Dutch ya, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Ini halaman login ya. Kalau kita memiliki akses, ketika kita memiliki akses, nah kita bisa akses ke dalam dashboard, ke halaman adminnya. Mungkin di dalam ada modul bibliografi untuk menginput bahan pustaka, ada juga modul sirkulasi untuk peminjaman dan pengembalian, denda, laporan, ya keanggotaan dan lain sebagainya. Ya, tampilannya ini ada katalog ya, sederhana, ada satu single search box ya. Single search box atau satu kotak pencarian seperti Google. Apapun misalnya kita klik kita cari di sini, apakah judul item atau judul buku, bisa juga berdasarkan subjek kata kunci, atau bisa juga berdasarkan pengarangnya. Sebelah kiri ada title jika ingin mencari berdasarkan judul, penulis, subjek, ISBN, call number. Ya, ada call numbernya juga, nomor klasifikasinya. Ya, jadi ini ada klasifikasi ya, dia tunjukkan di katalog. Sepertinya ini menggunakan Library of Congress ya, bukan DDC atau Dewey Decimal Classification. Kalau Z ya, coba kita cari bagaimana tampilannya. Kalau saya cari misalnya buku tentang perpustakaannya, library science misalnya, ilmu perpustakaan, saya klik go ya, jadi di katalog ini sama dengan katalog pada umumnya ya, OPAC ya, online public access catalog. Nah di sini dari pencarian sederhana ini ditemukan 3.974 ya. Ada photo history, how host plan to overcome ya. Nah ini katalog online-nya ya. Ada judul, inilah yang diinput ya, yang diinput oleh katalogernya atau pustakawannya. Ada sampulnya, ada tipe koleksinya ya, ada bahasa, ada penerbit ya, pada umumnya katalognya, katalog perpustakaan. Oke, kita ke contoh lainnya. Nah, perpustakaan ini Symbiosis International University. Ya, ini juga menggunakan Koha di pojok kiri sini ya. Koha tampilannya juga seperti ini, ada ini lebih banyak lagi ya. Pencariannya ingin termasuk tipe koleksinya. Apakah kita mau mencari e-book, mau mencari audiovisual material, mau mencari laporan tahunan, mau mencari tesis, buku teks dan lain sebagainya. Yang tadi sama ya, settingan default dari Koha. Ini ada all libraries. Nah ini artinya perpustakaan ini memiliki cabang-cabang perpustakaan lainnya di mungkin ini universitas ya, universitas. Jadi mereka memiliki satu katalog online yang mana di dalam itu sudah mencakup seluruh perpustakaan, mungkin ada di fakultas A, fakultas B, fakultas C, ada juga di pusat-pusat atau lembaga-lembaga yang ada di kampus tersebut. Ya, ini sudah ada. Inilah terintegrasi ya, terintegrasi. Ya, tampilannya ada ya mirip dengan yang tadi, ada covernya dan lain sebagainya. Bahkan ini mereka juga menampilkan new arrival books of this week, maksudnya ini buku-buku yang baru diadakan ya, yang bisa dilayankan oleh perpustakaan. Di sini mereka juga kasih pedoman untuk mengakses database katalog online. Nah, selanjutnya, nah ini katalog yang menggunakan Circe Dynix ya, yang berbayar tadi yang saya katakan, dari kampus saya dulu waktu S2 di Malaysia.
ada sederhana tampilannya ya, everything. Ingin mencari seperti tadi, penulis, judul, call numbernya, subjek, mirip-mirip ya. Pada umumnya itu katalog online biasanya seperti ini. Ya, ada juga di sini ada halaman ya, website perpustakaan. Ada di sini kalau ingin mengakses aplikasi berbasis Android ya, bisa diinstal aplikasi yang namanya Bookmind. Coba kita cari buku misalnya architecture ya, arsitektur. Nah seperti ini tampilannya ya, katalognya. Sebelah kiri ini karena berbayar ya, mungkin lebih kompleks ya, lebih kompleks. Ada judul, ada penulis, ada call number. Call numbernya ini bukan DDC, saya ingat di sana menggunakan Library of Congress Classification ya. Kalau kita ketik architecture, di sebelah kiri ini ada penulis ya, ada formatnya, apakah arsitektur yang Anda cari ini berupa dalam bentuk elektronik, ada kaset ya. Ternyata dia sebutkan juga di sini. Jadi dari 9.289 yang ditemukan, mungkin ada yang bentuk buku, ada bentuk elektronik dan lain sebagainya. Ya, ini tampilannya. Katalog ya, saya lihat memang ini karena saya ingat mahal dibayar ya, perangkat-perangkatnya juga ketika saya lihat di sana itu canggih ya. Ada mesin yang bisa kita gunakan untuk meminjam dan mengembalikan secara mandiri, tidak perlu ke bagian counter untuk dilayani oleh petugas perpustakaannya. Ini ada contoh berikutnya, ada Voyager ya, cataloging in Voyager, perpustakaan apa ya, Yale University Library, perpustakaan Universitas Yale ya, di Amerika kalau tidak salah ini ya. Jadi menggunakan Voyager. Ada juga ini apa ya, nah ini IBRA ya, tampilannya sederhana, perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Ini IBRA karena di sini saya lihat ada IBRA ya, jadi menggunakan IBRA. Tampilannya sederhana ya. Ini coba kita klik buku. Nah, tampilannya ini katalog untuk buku ya, field-fieldnya cari seperti tadi ya, ada pengarang cuman tadi bahasa Inggris, ada subjek, ada ID buku, ada ISBN penerbit dan seterusnya. Ini kata kunci kedua, ada lagi field ya. Nah, tergantung bagaimana lah nanti si usernya menggunakan ini. Ini katalog ya, katalog online-nya. Misalnya buku ini call numbernya 306, nah ini menggunakan DDC ya. Lokasinya juga tersedia ya. Dan stoknya juga ada tersedia ya, dipinjam. Nah, ini menjelaskan kepada user atau kita sebagai pemustaka bahwa buku ini tersedia 5 ya, dan belum ada yang pinjam ya. Oke. Namanya Sparta ya, Sistem Informasi Terpadu Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Dia berikan nama Sparta, namun aplikasi yang digunakan ialah IBRA. Selanjutnya, ya ini English Lite ya, English Lite. Nanti kita coba juga praktekkan ini English Lite ya, yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. Bisa kalian akses nanti ya, kalian baca-baca. English Lite versi 3, yang dulu itu versi 2. Katalog Perpustakaan Nasional juga itu menggunakan ini ya. Sayang tidak bisa diakses, jadi kalian Google saja nanti opak perpusnas.go.id. Nah, itu akan tampil katalog online dari Perpustakaan Nasional yang menggunakan English Lite. Nah, selanjutnya opak Win Alaudin ya, ini opak ya, perpustakaan kita UIN Alaudin itu menggunakan SLIMS ya. Ketika itu beralih dari ELIMS, kalau tidak salah 2015 ya, terjadi peralihan antara ELIMS ke SLIMS ya. SLIM ini pun terus mengalami perkembangan ya.
fitur-fiturnya. Ini katalog online-nya ya. Kalau kita ingin login masuk, tentu harus ada username dan password ya, kata sandinya. Tampilannya tadi seperti ini ya. Katalog kita ingin mencari misalnya buku ini, sudah ada katalog online-nya yang menggambarkan judulnya, penulis, abstrak ya, ketersediaannya dan seterusnya, sebagaimana katalog atau OPAK pada umumnya. Nah, contoh lainnya juga yang ada di sekitar kita yaitu perpustakaan di fakultas ya, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin. Itu sejak 2014 juga sudah menggunakan otomasi perpustakaan SLIMS ya, SLIMS. Saya lupa versi berapa yang digunakan, mungkin masih versi cendana ya, SLIMS 7. Kalau yang di perpustakaan pusat sini mungkin sudah SLIMS Akasia kalau tidak salah ya, Akasia. Oke, contoh lainnya Evergreen. Ini juga open source ya. Evergreen Indiana Library Consortium, open source, bisa diakses. Sederhana tampilannya. Masukkan di sini apa yang ingin kita cari, apakah berdasarkan kata kunci, judul, nama jurnal, penulis, subjek dan sebagainya. Formatnya juga ya, apakah buku, electronic book, ya, e-audio, DVD, CD dan lain sebagainya. Ini formatnya atau tipe koleksi perpustakaan. Jadi kalau perpustakaan seperti perpustakaan perguruan tinggi itu memiliki beragam format koleksi, bukan hanya buku tok ya, bukan hanya buku saja, buku teks, namun ada juga CD ya, kaset ya, atau piringan-piringan misalnya ya, musik, ada juga rekaman suara, apalagi yang dalam bentuk-bentuk digital atau elektronik ya, beragam. Kalau di perpustakaan sekolah misalnya mungkin hampir sebagian besar format koleksinya itu adalah buku ya. Namun kalau kalian nanti bekerja misalnya di perpustakaan yang memiliki beragam koleksi, nah dan ditentukanlah nanti formatnya pada saat kalian mengkatalog ya. Oke, contoh berikutnya ini ada, nah ini juga Evergreen ya, menggunakan Evergreen juga, North of Boston Library Exchange. Jadi ada kata kunci, kita mau mencari di sini berdasarkan kata kuncinya. Saya coba cari ya, misalnya Amerika atau apa ya, biology. Oke, saya enter. Bagaimana tampilannya ya? Biology ini menggunakan Evergreen ya. Bisa kalau kalian punya mau mencoba untuk mendownload source code-nya dan coba menginstal di laptop, mungkin ada petunjuknya ya. Nah, tampilannya seperti ini ya, mirip-mirip dengan Koha dan mirip dengan Circe Dynix tadi. Jadi di sini sebelah kiri ya ada author atau penulis, subjeknya, ada nama subjeknya dan sebagainya. Ada juga ini ada add to basket. Mungkin kalau kita mau pesan ya bisa, misalnya saya coba klik satu biologi, ada buku, tahun terbit ya, ini katalognya, ada tahun terbit, ada deskripsinya, berapa jumlah halamannya, ilustrasinya dan sebagainya. Evergreen. Oke ya, saya kira itu saja beberapa contoh yang bisa kita sebutkan pada materi hari ini. Masih banyak sistem-sistem otomasi perpustakaan lainnya yang ada saat ini ya. Makanya ketika saya minta kalian untuk berkunjung ke perpustakaan, tanyakan apa ada sistem otomasi perpustakaan yang digunakan. Kalau ada ya bisa dieksplor lagi sistem apa yang mereka gunakan itu ya. Bisa jadi yang tidak saya sebutkan tadi itu kalian temukan di perpustakaan-perpustakaannya.
ada banyak, karena mungkin apa ya, makin banyak juga orang-orang di Indonesia ini memiliki keahlian mendesain sebuah program, mendesain sebuah sistem ya, sistem berbasis IT seperti ini, yang mereka peruntukkan bagi manajemen perpustakaan. Insya Allah nanti pada saat praktikum nanti kita akan mencoba ya, mulai menginstal, mengoperasikannya hingga ya, kalau ada kesempatan hingga kita betul-betul menjalankan ini sistem otomasi perpustakaan. Baik ya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya. Semoga kalian bisa mengenal beberapa sistem otomasi perpustakaan ini, dan kalian bisa juga mengeksplor sistem-sistem otomasi yang ada. Kalian boleh Google, kalau mau di Google, kalau bahasa Indonesianya itu sistem otomasi perpustakaan yang ada, kalian enter, cari apa-apa yang disebutkan. Kalau ingin ke luar negeri ya gunakan kata kunci Library Management System Software, kasih software ya, atau bisa juga Integrated Library System Software ya. Saya rasa mungkin ada ratusan ya, atau bahkan bisa jadi lebih dari 1000 otomasi yang digunakan untuk manajemen perpustakaan ini. Baik ya, kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui fitur chat seperti biasa, atau bisa juga di grup WhatsApp kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.